bentrok dengan personel Polrestabes Surabaya. Bentrok dengan personel Polrestabes Surabaya. Polisi kemudian membubarkan paksa kerumunan bonek yang berkerumun di tengah jalan. Petugas terpaksa melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan bonek yang bonek mania dengan polisi di sekitar Stadion Gelora 10 November Surabaya, Jawa Timur. Warnai kericuhan antara polisi dan supporter yang ingin memasuki Stadion Gelora 10. Setiap tahun, ketika matahari terbenam di atas kota Surabaya, suasana kota menjadi berbeda. Ada semangat yang menggelora, ada kebanggaan yang membara, dan yang lebih penting lagi, ada harapan yang seakan tak terhentikan. Semua berpuncak pada satu perayaan yang sangat dinantikan. Ulang tahun Persebaya Surabaya. Ini bukan sekadar angka, bukan sekadar perayaan tanggal. Bagi ribuan supporter fanatik, bonek, ini adalah manifestasi dari rasa cinta tanpa syarat terhadap klub yang mereka bela, yang mereka hidupkan dengan penuh semangat. Pada tahun 2021, meski dunia sedang terhimpit pandemi, semangat bonek tidak goyah sedikit pun. Di tengah peraturan pembatasan sosial yang diberlakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi COVID-19, bonek tetap bersiap untuk merayakan ulang tahun Persebaya yang ke-94. Bagi mereka, batasan-batasan tersebut bukanlah sekadar aturan, melainkan tantangan untuk menemukan cara baru dalam merayakan momen bersejarah ini. Meski suara hati mereka ingin berteriak keras di Stadion Gelora 10 November, mereka sadar bahwa perayaan tersebut harus dijalani dengan cara yang berbeda, lebih kreatif, tetapi tidak kalah dengan energi dan semangat yang sama besar. Namun, harapan mereka sangat tinggi. Bagi setiap supporter bonek, ulang tahun Persebaya bukan sekadar rangkaian kata yang tercetak di kalender atau dalam catatan klub. Itu adalah perayaan jiwa mereka, perayaan sebuah identitas yang dibentuk bertahun-tahun lamanya. Sebuah perayaan yang mereka percayai lebih dari sekadar pertandingan sepak bola, lebih dari sekadar olahraga. Ini adalah kebanggaan yang tak ternilai harganya, lambang dari keteguhan hati untuk selalu setia pada Persebaya, pada warna hijau yang menjadi simbol perlawanan dan persatuan. Dengan harapan yang menggebu-gebu, mereka mulai merencanakan. Satu hal yang jelas, tidak ada yang bisa menghentikan mereka untuk merayakan dengan cara mereka. Konvo menjadi pilihan utama, sebuah tradisi yang tak pernah bisa dipisahkan dari Persebaya dan bonek. Meskipun jalanan dipenuhi ketakutan akan penyebaran virus, mereka percaya bahwa perayaan ini adalah hak mereka, dan mereka bertekad untuk meraihnya. Bahkan jika itu berarti melawan arus, menentang aturan yang ada, karena bagi mereka, kebanggaan untuk merayakan ulang tahun klub lebih besar daripada segala pembatasan. Bonek adalah sosok yang tak kenal takut. Mereka tahu bahwa perayaan ulang tahun Persebaya bukan sekadar kesempatan untuk mengenang masa lalu, tetapi juga untuk menegaskan keberadaan mereka di tengah masyarakat. Seiring dengan meningkatnya semangat mereka, semakin banyak pula yang merasa bahwa momen ini harus dirayakan dengan cara yang lebih berani, lebih meledak-ledak. Tidak ada batasan yang terlalu keras, tidak ada aturan yang terlalu ketat. Mereka tak hanya merayakan klub mereka, tetapi juga merayakan identitas mereka sebagai orang Surabaya, sebagai bonek yang tak bisa dihentikan oleh apapun. Dengan begitu banyaknya supporter yang merencanakan perjalanan menuju stadion, bahkan di tengah ancaman pandemi yang mematikan, harapan untuk merayakan ulang tahun Persebaya ini menjadi semakin membara. Konvo mereka akan tetap terjadi, walaupun polisi telah mengingatkan mereka untuk tetap di rumah dan mengikuti aturan. Meski mereka tahu bahwa masa depan mereka tidak pasti, bahwa mungkin tidak ada kebebasan seperti dulu, bonek tidak bisa dipaksa untuk diam. Mereka bertekad untuk merayakan ulang tahun Persebaya dengan semangat yang tak terhalang. Tapi di balik kebanggaan itu, ada juga kecemasan yang perlahan tumbuh. Apa yang harus mereka lakukan jika harapan mereka dihentikan? Bagaimana jika segala upaya yang mereka lakukan berujung pada pengekangan kebebasan mereka? Apakah mereka akan rela diam begitu saja, menerima kenyataan bahwa mereka tak bisa merayakan klub yang mereka cintai? Kebingungan ini menggelayuti pikiran mereka, namun semangat yang menggebu-gebu lebih kuat. Mereka harus merayakan ulang tahun Persebaya, dengan cara apapun. Dan meskipun dunia sedang dilanda kekacauan, meskipun setiap langkah mereka terhalang, satu hal yang pasti, bonek akan selalu mencari cara untuk merayakan Persebaya, klub yang telah menghidupkan semangat mereka. Itulah yang menjadi dasar dari perayaan yang akan datang. Dengan atau tanpa izin, dengan atau tanpa pembatasan, mereka akan tetap melangkah menuju stadion, menuntut hak mereka untuk merayakan. Karena bagi mereka, ini lebih dari sekadar ulang tahun. Ini adalah simbol dari perjuangan mereka,
dari identitas yang tak bisa dipisahkan dari Persebaya. Namun, seiring dengan semakin dekatnya perayaan yang penuh harapan ini, muncul kenyataan yang pahit. Polisi, yang selama ini dikenal sebagai penjaga ketertiban, mulai mengambil langkah-langkah tegas yang tidak bisa diabaikan. Dengan alasan menjaga kesehatan masyarakat dan mematuhi protokol kesehatan, aparat kepolisian mengeluarkan larangan keras terhadap perayaan ulang tahun Persebaya. Pembatasan sosial yang diterapkan di seluruh Indonesia akibat pandemi COVID-19 menjadi landasan hukum bagi polisi untuk mengekang segala bentuk kerumunan massa. Perayaan yang seharusnya menjadi momen penuh semangat kini terancam dirantai oleh pembatasan yang tak terhindarkan. Dari sudut pandang pemerintah dan aparat keamanan, langkah ini adalah langkah yang perlu diambil demi melindungi masyarakat dari ancaman virus mematikan. Pembatasan dilakukan dengan alasan yang tidak bisa diperdebatkan. Kerumunan massa berpotensi menjadi sarana penyebaran COVID-19 yang semakin meluas. Namun bagi bonek, keputusan ini bukan hanya sekadar peraturan. Ini adalah pembatasan atas kebebasan mereka untuk merayakan klub yang mereka cintai. Bagaimana bisa sebuah momen kebanggaan direnggut begitu saja hanya karena alasan kesehatan? Apakah semangat mereka begitu mudah untuk dipadamkan? Larangan ini, yang didukung oleh segala prosedur hukum dan instruksi pemerintah, ternyata tidak menghentikan semangat bonek yang telah terlanjur membara. Sebaliknya, pembatasan ini justru menjadi tantangan yang harus dihadapi. Apakah mereka akan patuh dan diam saja, mengikuti aturan yang mengikat, atau tetap berjuang untuk merayakan Persebaya dengan cara mereka sendiri? Di sini, garis tipis antara kewajiban untuk menaati hukum dan keinginan untuk menunjukkan kebanggaan pada klub yang mereka bela mulai tercipta. Polisi, dengan segala perangkat keamanan yang mereka miliki, mulai menyiapkan strategi untuk mencegah kerumunan. Mereka tahu bahwa jika bonek tetap nekat berkumpul, potensi kerusuhan dan kekacauan akan terjadi. Namun, di mata supporter Persebaya, tindakan ini lebih dari sekadar pencegahan. Ini adalah simbol dari ketidakadilan yang mereka rasakan. Di mata mereka, apa yang sedang terjadi bukanlah sekadar masalah kesehatan, tetapi sebuah upaya untuk meredam semangat yang telah terbakar sejak lama. Mereka merasa bahwa polisi mencoba menghapus hak mereka untuk merayakan dengan cara yang mereka anggap layak. Bonek, dengan karakter yang keras kepala dan semangat yang tak terpadamkan, mulai mengorganisir diri mereka. Perayaan ulang tahun Persebaya adalah hak mereka, dan mereka tidak akan menerima pembatasan ini begitu saja. Konvoi yang telah menjadi tradisi dan simbol kebersamaan mereka akan tetap dilakukan, meski harus menyelinap di bawah pengawasan ketat. Mereka menyadari bahwa tindakan mereka berpotensi melanggar aturan, tetapi rasa kebanggaan terhadap klub dan identitas mereka lebih kuat daripada sekadar ancaman hukuman. Apa yang sebenarnya ingin dicapai oleh bonek? Bukan hanya sekadar merayakan ulang tahun Persebaya. Mereka ingin menunjukkan kepada dunia, kepada Surabaya, bahwa mereka adalah bonek, sekelompok orang yang tak akan terbungkam oleh apapun. Tindakan tegas polisi bukanlah tanda kekuatan, melainkan sebuah tantangan. Jika mereka dilarang merayakan dengan cara yang mereka yakini benar, maka mereka akan mencari cara lain untuk melakukannya. Di sisi lain, polisi memiliki tanggung jawab yang tak kalah berat. Mereka harus menegakkan aturan, menjaga ketertiban, dan mengendalikan potensi kerumunan yang bisa membahayakan keselamatan banyak orang. Mereka tahu bahwa jika perayaan ini tak dikendalikan, bisa saja terjadi kecelakaan atau bahkan penyebaran COVID-19 yang lebih luas. Namun, ketegangan antara bonek dan polisi semakin meningkat, dengan kedua belah pihak saling mempertahankan prinsip yang mereka percayai. Sebagai warga negara, bonek memang harus mematuhi hukum. Namun, di mata mereka, Persebaya lebih dari sekadar klub sepak bola. Perayaan ini adalah simbol dari perjuangan, loyalitas, dan kebanggaan yang telah mereka rasakan selama bertahun-tahun. Setiap langkah yang mereka ambil, setiap konvoi yang mereka lakukan, adalah cara mereka untuk mengekspresikan cinta tanpa syarat terhadap klub yang telah mengubah hidup mereka. Dan kini, dengan adanya larangan tersebut, mereka merasa bahwa kebanggaan itu sedang dihadang oleh tembok tinggi yang sulit mereka tembus. Dalam perjalanan menuju perayaan yang sudah direncanakan, mereka tidak hanya membawa spanduk dan bendera, tetapi juga sebuah pesan, "Kami adalah bonek, dan kami akan merayakan Persebaya dengan cara kami." Namun, pesan itu, yang penuh dengan semangat dan kebanggaan, ternyata tidak bisa diterima dengan mudah oleh pihak kepolisian. Ketegangan antara kedua belah pihak mulai terlihat jelas, dan yang lebih memprihatinkan, kekerasan dan bentrokan mulai mengintai di ujung jalan. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Perayaan ulang tahun Persebaya yang ke-94 telah menjadi momen yang sudah disiapkan sejak jauh-jauh hari oleh ribuan bonek. Namun, pada hari itu, impian mereka untuk merayakan dengan cara yang biasa dan penuh semangat mulai terancam. Di luar sana,
di jalanan Surabaya, bonek mania mulai bergerak. Mereka datang dengan konvoi, membawa bendera, membawa lagu-lagu kebanggaan, dan yang paling penting, mereka membawa semangat yang tak terpadamkan. Meskipun perayaan harus dilakukan di tengah pembatasan, meskipun segala aturan telah dikeluarkan oleh aparat, semangat bonek tak tergoyahkan. Mereka bertekad, perayaan ini akan tetap berlangsung. Namun, di sisi lain, polisi yang bersiaga di sekitar Stadion Gelora 10 November memiliki misi yang berbeda. Mereka bukan hanya penghalang, tetapi penjaga ketertiban. Bagi mereka, kerumunan bonek adalah potensi bahaya yang harus dicegah. Setiap konvoi yang bergerak menuju stadion menjadi ancaman yang harus dihadapi dengan tegas. Di balik seragam mereka, ada kekhawatiran yang membayangi. Pandemi COVID-19 yang masih merajalela menuntut kebijakan yang keras dan tegas untuk menghindari kerumunan yang bisa menambah risiko penyebaran virus. Ketegangan itu mulai terasa sejak langkah pertama bonek keluar rumah. Polisi memblokade beberapa ruas jalan utama menuju stadion, berusaha membendung setiap kendaraan yang menuju lokasi perayaan. Mereka tidak lagi berbicara dengan kata-kata lembut, tidak ada lagi peringatan dengan suara megafone. Polisi sudah mulai bergerak dengan kekuatan penuh. Mereka membuat garis penghalang di setiap persimpangan, dan mulai mempersiapkan taktik untuk memecah kerumunan yang semakin mendekat. Bonek, yang tidak ingin merasa dibatasi, mulai menanggapi dengan cara mereka sendiri. Mereka mengubah rute, mencari celah, mencoba melawan segala halangan yang ada. Ketika polisi mulai mengerahkan lebih banyak personel untuk menghadang konvoi, suasana mulai memanas. Bonek, yang sebelumnya penuh dengan antusiasme dan keceriaan, kini merasakan ketidakadilan yang tak bisa mereka pendam. Mereka merasa seperti anak yang diusir dari rumah mereka sendiri, dipaksa mundur dari perayaan yang seharusnya mereka nikmati. Setiap langkah mereka dipantau, setiap gerakan mereka dibatasi. Ini bukan hanya tentang merayakan sebuah hari lahir, tetapi ini tentang hak mereka untuk mengekspresikan kebanggaan mereka, tentang identitas yang telah dibentuk selama bertahun-tahun. Perasaan tertekan mulai bergelora, menggantikan euforia yang seharusnya mereka rasakan. Titik puncak kericuhan datang ketika beberapa supporter bonek memutuskan untuk melawan. Mereka tidak lagi hanya berdiam diri, mereka tidak bisa lagi menahan amarah dan rasa frustrasi yang memuncak. Beberapa mulai melemparkan benda-benda ke arah polisi, yang semakin memperketat pengamanan. Teriakan saling bersahutan di antara kerumunan. Polisi, yang sudah berbuat lebih keras, mulai melepaskan gas air mata ke arah para supporter. Satu persatu, bonek terjatuh, terkepung dalam asap pekat yang menyakitkan. Namun, semangat mereka tidak padam. Mereka berdiri lagi, berusaha menembus setiap barikade yang ada. Di sepanjang jalan, ketegangan semakin meruncing. Polisi dengan segala peralatan dan kekuatan mereka mulai memukul mundur bonek, sementara bonek dengan segala keberanian mereka mulai melawan, meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menang dalam pertempuran ini. Kerusuhan bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh mereka, tetapi apa yang mereka rasakan saat itu adalah ketidakadilan yang sudah terlalu jauh. Mereka tidak mengerti mengapa mereka diperlakukan seperti musuh hanya karena ingin merayakan kebanggaan mereka terhadap klub yang mereka cintai. Peristiwa di sekitar Stadion Gelora 10 November bukan hanya tentang sebuah perayaan yang terhalang, tetapi tentang hak dan kebebasan yang dirampas. Bonek yang menginginkan hanya satu hal, untuk merayakan dengan semangat, dihadang oleh aparat yang menjalankan tugas mereka dengan cara yang lebih keras daripada yang diharapkan. Ketegangan antara supporter dan aparat ini menunjukkan bahwa dalam setiap perayaan, ada lebih banyak yang dipertaruhkan daripada sekadar kebahagiaan sesaat. Ada perasaan, ada identitas, dan ada semangat yang tak terhalang. Di tengah kericuhan itu, tak ada pemenang. Polisi, yang bertugas untuk menjaga ketertiban, merasa bahwa mereka telah melakukan hal yang benar. Namun bagi bonek, mereka merasa dikalahkan oleh sistem yang mereka anggap tidak adil. Kericuhan ini, yang terjadi di jalanan Surabaya, bukan hanya mencerminkan bentrokan antara supporter dan aparat, tetapi juga menunjukkan sebuah pergulatan yang lebih besar, antara kebebasan untuk mengekspresikan identitas dan kewajiban untuk menjaga keamanan. Bonek, dengan semangat yang tak kunjung padam, tetap melangkah meski segala cara menghalangi. Polisi, meskipun merasa benar dalam tindakan mereka, akhirnya melihat bahwa ada lebih dari sekadar peraturan yang harus dijalankan. Ada manusia, ada semangat, dan ada kebanggaan yang berharga. Apa yang terjadi di jalanan Surabaya itu adalah cermin dari bagaimana ketegangan ini dapat berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar jika tidak ada dialog yang tercipta antara kedua belah pihak. Disinilah, di tengah kericuhan dan asap gas air mata, sebuah pertanyaan muncul. Apakah perayaan ini, yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan,
akan menjadi titik balik dalam hubungan yang semakin renggang antara bonek dan aparat kepolisian? Bentrokan yang terjadi di jalanan Surabaya pada malam itu bukan sekadar aksi saling dorong atau teriakan yang menghentak udara. Itu adalah momen di mana kekerasan dan ketidakadilan bertemu dalam bentuk yang tak bisa diabaikan. Ketika bonek yang telah dibakar dengan semangat loyalitas pada klub mereka mulai merasa dihalangi oleh polisi, sesuatu yang lebih besar mulai terungkap. Apa yang seharusnya menjadi perayaan penuh keceriaan justru berujung pada penghalangan yang dipenuhi dengan ketegangan. Polisi, yang sebelumnya mencoba menghindari kekerasan dengan pendekatan persuasif, akhirnya terpaksa bertindak lebih keras. Mereka melawan dengan cara yang lebih memaksa, dengan kekuatan yang lebih besar, dan dengan perasaan yang semakin terdesak. Pada titik ini, batas antara kewajiban menjaga ketertiban dan tindakan represif sudah sangat kabur. Para polisi, yang dikerahkan dengan tujuan untuk mencegah kerumunan, mulai menggunakan cara-cara yang lebih ekstrim untuk mengatasi perlawanan yang diberikan oleh bonek. Gas air mata disemprotkan dengan tujuan untuk membubarkan massa. Suara ledakan kecil dari gas air mata yang meledak di udara hanya menambah panasnya situasi. Bonek, yang berusaha menunjukkan semangat mereka, terhimpit oleh kekuatan yang lebih besar, dan mereka tahu bahwa perayaan yang telah mereka rencanakan dengan penuh kegembiraan kini berubah menjadi medan pertempuran antara hak untuk merayakan dan kewajiban menjaga ketertiban. Namun, di balik tindakan yang tampaknya rasional dari polisi, ada sebuah dilema besar. Di antara barisan aparat, ada oknum-oknum yang melampaui batas. Mereka yang seharusnya menjadi pengawal ketertiban sosial, malah bertindak dengan cara yang kasar dan tak terkontrol. Pemukulan, penendangan, dan tindakan fisik lainnya mulai terjadi. Oknum polisi ini seolah-olah lupa pada tujuan utama mereka, mengamankan, bukan menghancurkan. Mereka menjadi bagian dari kekerasan yang memperburuk keadaan, tanpa memikirkan bahwa tindakan mereka bukan hanya melawan massa, tetapi juga melawan rasa keadilan yang telah tertanam dalam diri setiap supporter bonek. Momen-momen tersebut menggambarkan betapa batasan yang sangat tipis antara menjaga keamanan dan melanggar hak asasi manusia. Di sisi lain, bonek merasa telah diperlakukan seperti musuh yang harus dihancurkan. Mereka yang hanya ingin merayakan ulang tahun klub kesayangan, kini merasakan betapa kerasnya tekanan yang datang dari aparat yang seharusnya melindungi mereka. Dari sudut pandang bonek, tindakan kekerasan ini adalah cermin dari ketidakadilan yang mereka hadapi selama ini. Mereka tahu bahwa polisi hanya menjalankan tugas, namun rasa sakit yang mereka terima, baik fisik maupun psikologis, tidak bisa diabaikan begitu saja. Mereka yang terjebak di tengah gas air mata dan bentrokan fisik ini mulai menyadari bahwa perjuangan mereka bukan hanya untuk merayakan klub, tetapi juga untuk menegakkan hak mereka sebagai warga negara yang bebas untuk mengekspresikan kebanggaan mereka. Sementara itu, oknum polisi yang terlibat dalam kekerasan ini tidak hanya melukai tubuh, tetapi juga membekas pada rasa saling percaya antara aparat dan masyarakat. Kepercayaan itu hancur seketika, dan kekerasan yang terjadi bukan lagi sekadar masalah fisik, tetapi sudah merambah pada dimensi sosial yang lebih dalam. Apa yang terjadi pada malam itu bukan hanya sebuah kegagalan dalam menjaga ketertiban, tetapi juga sebuah kegagalan dalam komunikasi antara aparat dan masyarakat. Polisi yang seharusnya menjadi pengayom, yang seharusnya mengedepankan rasa aman, malah memperburuk keadaan dengan kekerasan yang tak perlu. Bonek yang merasa sudah diperlakukan tidak adil, membalas dengan cara mereka sendiri, yang mungkin tidak sepenuhnya benar, namun tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Mereka berjuang untuk hak mereka yang, di mata mereka, jauh lebih besar daripada sekadar merayakan ulang tahun klub. Mereka berjuang untuk sesuatu yang lebih mendalam, yaitu pengakuan terhadap identitas dan kebanggaan mereka sebagai bonek. Kekerasan ini menandai titik balik dalam hubungan antara supporter dan aparat kepolisian. Tidak lagi ada ruang untuk kompromi, tidak ada lagi ruang untuk membicarakan perbedaan pandangan. Yang ada hanya benturan kepentingan yang tak bisa dipertemukan. Di satu sisi, ada polisi yang hanya menjalankan tugas mereka, namun di sisi lain ada bonek yang merasa tidak dihargai, bahkan diperlakukan dengan cara yang tak manusiawi. Ketika gas air mata mengaburkan pandangan mereka, ketika darah mulai mengalir di jalan-jalan Surabaya, satu hal yang jelas terlihat, ini bukan lagi tentang perayaan ulang tahun Persebaya. Ini adalah sebuah pertempuran untuk hak-hak dasar yang telah mereka perjuangkan selama bertahun-tahun. Dan meskipun perayaan ini berakhir dalam kekerasan, pesan yang tersisa adalah bahwa kebanggaan dan identitas mereka sebagai bonek tidak akan pernah padam. Mungkin mereka terluka, tetapi semangat mereka tak akan pernah pudar. Di tengah kericuhan yang mengguncang Surabaya pada malam itu, ketika gas air mata masih mengambang di udara dan luka-luka masih terasa, perdebatan besar mulai berkembang. Insiden yang memicu bentrokan antara bonek dan aparat kepolisian ini tidak hanya mengundang reaksi dari mereka yang terlibat langsung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
Ada yang menganggap tindakan polisi sebagai langkah yang benar untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Di sisi lain, ada yang melihatnya sebagai bentuk kekerasan yang berlebihan dan tidak proporsional terhadap mereka yang hanya ingin merayakan kebanggaan klub sepak bola yang mereka cintai. Begitu banyak suara yang terdengar, dan begitu banyak pandangan yang saling bertentangan, menciptakan polarisasi yang dalam. Bagi mereka yang mendukung tindakan polisi, alasan yang paling kuat adalah kebutuhan untuk melindungi keselamatan publik. Pandemi COVID-19 yang masih mengancam menjadi latar belakang dari segala pembatasan yang diberlakukan. Kerumunan besar di tengah situasi yang sangat rentan ini dapat dengan cepat berubah menjadi penyebaran virus yang lebih luas. Dalam konteks itu, tindakan tegas polisi dianggap sebagai upaya yang sah untuk mencegah kerusuhan yang lebih besar, menghindari potensi kerugian yang lebih fatal, dan menjaga agar perayaan yang berlangsung tidak menambah masalah kesehatan di tengah krisis yang sedang melanda. Mereka yang berpihak pada polisi percaya bahwa jika tidak ada langkah keras yang diambil, situasi bisa semakin tidak terkendali, dan kerumunan yang tak teratur ini bisa membahayakan lebih banyak orang. Namun, meskipun argumen ini berdasar pada prinsip keamanan publik, tidak dapat dipungkiri bahwa cara-cara yang diambil oleh aparat kepolisian telah menimbulkan banyak pertanyaan. Bukankah ada cara yang lebih humanis untuk mencapai tujuan yang sama? Bukankah tindakan yang lebih lembut, lebih persuasif, bisa menghindarkan bonek dari perasaan diperlakukan dengan tidak adil? Argumen ini mulai diterima oleh banyak pihak, terutama di kalangan masyarakat yang melihat bahwa tak seharusnya sebuah perayaan kebanggaan dijadikan alasan untuk mengorbankan kebebasan berekspresi. Di sisi lain, ada mereka yang tidak hanya melihat ketidakadilan dalam tindakan polisi, tetapi juga merasa bahwa situasi ini adalah cerminan dari ketegangan yang lebih besar antara masyarakat dan aparat. Bonek, yang selama ini dikenal dengan loyalitas dan semangat yang tinggi terhadap Persebaya, merasa bahwa mereka telah diperlakukan seperti kelompok yang berbahaya, bukan supporter yang datang untuk merayakan dengan damai. Mereka merasa dipaksa untuk diam, dipaksa untuk menekan perasaan mereka, padahal hak mereka untuk merayakan klub yang mereka cintai tidak boleh dibungkam hanya karena situasi yang sedang berlangsung. Bagi mereka, tindakan polisi adalah simbol dari sistem yang lebih besar yang selalu berusaha mengekang kebebasan mereka. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi semakin memperburuk keadaan. Polisi, yang seharusnya menjadi pelindung, malah menjadi pelaku kekerasan yang memperburuk ketegangan. Pemukulan, penendangan, hingga penggunaan gas air mata yang berlebihan hanya menambah rasa ketidakadilan yang dirasakan bonek. Mereka yang hanya ingin menunjukkan kecintaan mereka terhadap Persebaya kini diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi. Ini bukan hanya soal merayakan ulang tahun klub, ini adalah soal hak mereka sebagai warga negara untuk bebas berekspresi, untuk merayakan sesuatu yang mereka anggap penting tanpa rasa takut akan kekerasan yang datang dari aparat. Namun, meskipun kritik terhadap tindakan polisi sangat kuat, penting juga untuk melihat bahwa polisi, dalam beberapa hal, berada di bawah tekanan yang sangat besar. Mereka dihadapkan pada situasi yang sulit, antara menjalankan tugas untuk menjaga ketertiban publik dan menghadapi kelompok yang sudah terlanjur berniat melawan aturan. Tidak ada yang ingin kekerasan terjadi. Polisi pun tahu bahwa setiap tindakan mereka harus mempertanggungjawabkan akibatnya, baik itu di mata hukum maupun di mata masyarakat. Ketegangan ini menciptakan dilema bagi banyak pihak yang mencoba melihat kejadian tersebut dari sudut pandang yang lebih objektif. Terlepas dari siapa yang benar atau salah, yang jelas adalah bahwa peristiwa ini menggugah banyak pertanyaan yang mendalam. Sejauh mana kebebasan berekspresi bisa dijaga tanpa menimbulkan kekacauan? Bagaimana cara kita mengelola perayaan besar tanpa mengabaikan protokol kesehatan? Dan yang lebih penting, bagaimana kita bisa menciptakan dialog yang lebih konstruktif antara masyarakat dan aparat agar kejadian seperti ini tidak terulang di masa depan? Keputusan-keputusan yang diambil malam itu memiliki dampak yang lebih jauh dari sekadar perayaan ulang tahun Persebaya. Ini adalah momen yang memicu pembicaraan tentang hak, kebebasan, dan batasan. Di satu sisi, kita harus mengakui bahwa tugas polisi untuk menjaga ketertiban adalah hal yang sah dan perlu dihargai. Namun, di sisi lain, kita juga harus menyadari bahwa tindakan yang berlebihan dapat merusak hubungan antara aparat dan masyarakat, memicu rasa ketidakpercayaan yang lebih besar. Perayaan yang seharusnya menjadi simbol kebanggaan, kini berubah menjadi simbol ketegangan yang lebih besar antara kebebasan untuk berekspresi dan kebutuhan untuk menjaga ketertiban. Kita semua harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita siap menghadapi kenyataan bahwa di balik setiap perayaan yang melibatkan banyak orang, ada tanggung jawab besar untuk menghormati kebebasan tanpa melukai hak orang lain? Peristiwa ini adalah peringatan bagi semua pihak bahwa kekerasan bukanlah solusi. Dialog dan pemahaman adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih damai dan menghargai kebebasan.
Peristiwa kericuhan yang melibatkan bonek dan aparat kepolisian pada malam perayaan ulang tahun Persebaya yang ke-94 bukan hanya meninggalkan bekas di tubuh para supporter dan polisi, tetapi juga membuka tabir tentang pentingnya penegakan hukum yang adil dan bijaksana. Ketegangan yang tercipta, dengan segala dampak negatif yang ditimbulkan, memicu serangkaian langkah hukum dan sosial yang berupaya mencari keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Di balik asap gas air mata dan darah yang tumpah di jalanan, ada sebuah panggilan untuk merenung, untuk mengevaluasi sistem yang ada, dan untuk mencari cara agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Setelah kerusuhan tersebut, pihak kepolisian mulai membuka investigasi internal, berusaha menilai sejauh mana kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dalam tubuh aparat itu berlebihan dan melanggar protokol penegakan hukum yang ada. Laporan-laporan yang masuk mulai mengungkapkan bahwa kekerasan fisik yang diterima oleh para supporter bonek bukan hanya sebatas penindakan terhadap pelanggaran protokol, tetapi juga menyentuh ranah hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi oleh negara. Bagi mereka yang terlibat langsung dalam peristiwa itu, investigasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi juga harapan akan tercapainya keadilan yang sesungguhnya. Namun, pertanyaan yang lebih besar pun muncul. Bagaimana seharusnya aparat keamanan menanggapi kerumunan yang terlanjur bersemangat, bahkan ketika mereka tahu bahwa konvoy tersebut jelas-jelas melanggar aturan? Apakah dengan memberikan kekerasan pada momen yang penuh emosional itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar penegakan hukum? Sebuah dilema yang tidak mudah dijawab. Tetapi yang pasti, jika hukum hanya ditegakkan dengan kekerasan tanpa dasar pemahaman dan dialog yang terbuka, maka keadilan itu akan terasa kabur. Masyarakat pun turut mengawasi proses ini dengan penuh perhatian. Para aktivis hak asasi manusia, LSM, hingga para pengamat sosial mulai mengkritisi cara polisi menangani kerumunan besar, terutama yang melibatkan kelompok supporter. Dalam pandangan mereka, polisi seharusnya memiliki pendekatan yang lebih humanis, yang bisa menjembatani ketegangan antara supporter dengan aparat. Tindakan represif, meskipun dimaksudkan untuk menjaga ketertiban, hanya akan memperburuk ketegangan yang sudah ada, dan memperlebar jurang pemisah antara masyarakat dan aparat. Keberanian bonek untuk melawan dan menuntut hak mereka dalam merayakan kebanggaan mereka harus dipahami sebagai ekspresi dari rasa kehilangan yang lebih dalam. Mereka tidak hanya merayakan ulang tahun klub mereka, tetapi juga menegaskan identitas mereka sebagai bagian dari komunitas yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun. Ketika hak mereka untuk merayakan itu dibungkam dengan kekerasan, maka rasa ketidakadilan itulah yang memicu reaksi yang tak terhindarkan. Di sinilah letak kegagalan polisi untuk melihat masalah ini sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar penegakan hukum. Ini adalah masalah komunikasi sosial yang membutuhkan pemahaman lebih mendalam. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam hubungan antara masyarakat, khususnya supporter, dan aparat kepolisian. Setiap kebijakan yang diambil oleh pihak berwajib harus mempertimbangkan bukan hanya aspek hukum, tetapi juga rasa keadilan yang ada di hati masyarakat. Supporter bonek yang merasa diperlakukan dengan tidak adil, dan polisi yang merasa terpojok dan kewalahan, keduanya berakhir pada sebuah titik yang tidak menguntungkan siapapun. Kekerasan yang terjadi memperburuk citra polisi, sementara bonek merasa semakin terpinggirkan. Namun, meskipun proses hukum dan investigasi masih berjalan, harapan tetap ada. Kejadian ini memberikan pelajaran berharga bahwa setiap tindakan yang diambil oleh aparat harus bisa mempertimbangkan sisi kemanusiaan, empati, dan pemahaman terhadap hak-hak warga negara. Dalam hal ini, bukan hanya hukum yang harus ditegakkan, tetapi juga rasa saling menghormati dan mengerti antara aparat dan masyarakat. Sebuah pelajaran yang tak boleh terabaikan, karena setiap peristiwa, terutama yang melibatkan kerumunan besar dan emosi yang memuncak, menyisakan jejak yang mendalam, baik bagi supporter maupun aparat kepolisian. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan kebebasan, penting untuk mengevaluasi ulang bagaimana kita bisa menjaga ketertiban tanpa mengorbankan kebebasan individu untuk berekspresi. Peristiwa ini membuka pintu bagi perubahan yang mendalam dalam cara polisi berinteraksi dengan masyarakat, khususnya kelompok supporter yang kerap kali menjadi sasaran kekerasan. Dialog dan pemahaman adalah kunci untuk menciptakan sebuah hubungan yang harmonis antara aparat dan masyarakat. Tanpa itu, kita akan terus terjebak dalam siklus ketegangan yang tidak pernah berujung. Pada akhirnya, keadilan tidak hanya tercipta dari tindakan hukum semata, tetapi dari sikap terbuka, pengertian, dan dialog yang produktif. Setiap langkah yang diambil ke depan harus dapat menyeimbangkan antara kewajiban untuk menjaga ketertiban dan hak individu untuk merayakan kebanggaan mereka. Perayaan ulang tahun Persebaya yang seharusnya menjadi momen kebahagiaan, kini menjadi cermin bagi kita semua tentang bagaimana pentingnya memahami perbedaan, menghargai kebebasan, dan menegakkan keadilan dengan cara yang lebih manusiawi. Sebuah perjalanan panjang untuk memperbaiki hubungan antara masyarakat dan aparat yang harus dimulai dengan langkah kecil, saling mendengarkan.